Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela dari Tadris Biologi 6A dengan NIM 1830106003. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wilayah kebudayaan Minangkabau, yang mana materi ini dicakup oleh mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya Alam Minangkabau, yang mana dosennya di sini adalah Ibu Zulfa. Nah, berbicara tentang wilayah kebudayaan Minangkabau, wilayah kebudayaan Minangkabau ini meliputi 3 provinsi. Yang pertama adalah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, bahkan Aceh, hingga daratan Malaysia seperti Negeri Sembilan. Namun, pada saat yang kita rasakan sekarang ini, wilayah Minangkabau umumnya dipayungi oleh Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari secara perbandingan menurut sejarah, dan pada saat ini terdapat perbedaan antara wilayah pada sejarah dan yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya adalah terdapat 3 pembagian dari wilayah Minangkabau. Yang pertama adalah wilayah Dare, yang kedua wilayah pesisir atau pasisia, dan juga wilayah rantau. Nah, yang pertama di sini adalah wilayah Dare. Wilayah Dare ini dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau yang terletak di dataran tinggi seperti Lembah Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, dan Gunung Sago, yang sering disebut dengan Samara Alam Minangkabau. Nah, dari daerah ini, daerah Dare ini terdapat 3 buah luha yang terdapat pada wilayah kebudayaan Minangkabau. Nah, yang pertama adalah luha tanah datar. Luha tanah datar ini seperti pepatah dari Datuk Parpatihan Nangsa Batang, Banamo luha tanah datar, ayahnya janiah, ikannya jinak, dan buminya dingin. Nah, luha di sini dapat diartikan sebagai kurang, yang mana dimaksudkan adalah kurang data tanahnya. Dan selanjutnya, luha tanah datar ini meliputi daerah Kabupaten Tanah Datar sekarang, dan sebagian Sawah Lunto dan Sijunjung, dan juga Solo. Nah, selanjutnya dari ini ada juga namanya luha agam. Nah, luha agam ini dikatakan sebagai luha agam karena di sana terdapat sebuah sumur yang berisi tanaman mensiang. Nah, sumur luha yang artinya sumur dan agam adalah tanaman yang terdapat di sumur tersebut. Makanya disebut dengan luha tak agam, yang mana pepatahnya adalah Banamo luha agam, ayah karuah, ikan yolia, bumi nyange. Nah, inilah yang menggambarkan suasana wilayah kebudayaan pada luha agam. Selanjutnya adalah luha 50 koto. Nah, pada luha 50 koto ini terdapat mengapa dinamakan sebagai 50 koto? Awalnya di sini terdapat 50 orang dalam rombongan yang akan melakukan perjalanan. Nah, maka dari itu dinamakan dengan luha 50. Nah, luha di sini artinya kurang, karena dalam 50 orang tersebut ada yang pergi dari rombongan tersebut, maka disebut dengan luha 50 koto, yang artinya kurang dari 50 orang. Nah, di sini juga disebutkan dengan Banamo luha 50 koto, ayahnya mani, ikannya banyak, buminya saja. Ini adalah penggambaran dari wilayah kebudayaan luha 50 kota. Luha 50 kota ini terletak di sepanjang Batang Sinamar, daerah sekitar Gunung Sago, bagian utara dan barat, seilir Batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke Sipisa, Pisau Anyi, Pekanbaru sekarang. Selanjutnya adalah wilayah pasisia. Wilayah pasisia adalah wilayah yang berada di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, yang memanjang dari barat laut ke tenggara. Dalam Tambo disebutkan bahwa daerah pesisir yaitu daerah Nagari
Daerah nan nagari-nagarinya terletak sabalah matahari ke Tabanam dan memanjang dari utara ke selatan. Jadi daerah ini dimulai dari perbatasan daerah Minangkabau yang terdapat di Bengkulu sekarang ini, yaitu Muko-Muko sampai ke perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli bagian selatan, termasuk pesisir selatan dan Padang Pariaman. Adapun wilayah pasisir ini meliputi yang pertama adalah wilayah pasisir Tiku Pariaman, yang kedua adalah wilayah pasisir Pasaman. Inilah wilayah pada wilayah pasisir. Nah, selanjutnya adalah wilayah rantau. Wilayah rantau adalah wilayah yang dulunya berada di bawah pengaruh kerajaan Minangkabau, atau wilayah yang merupakan perluasan wilayah dari kerajaan Minangkabau, yang merupakan tempat merantau bagi orang-orang yang dahulu ingin mencari tempat yang baru. Nah, di sini adapun wilayah atau daerah rantau Minangkabau disebut juga dengan rantau nan 7 Jurai. Nah, di sini inilah pembagian dari wilayah rantau nan 7 Jurai. Yang pertama adalah rantau Kampar, yang kedua adalah rantau Kuantan, yang ketiga adalah rantau Dua Balai Koto, yang keempat adalah rantau Cati nan Batigo, yang kelima adalah rantau nan 9, yang keenam adalah rantau Tiku Pariaman, dan yang terakhir adalah rantau Pasaman. Nah, itulah semua pembagian wilayah kebudayaan pada Minangkabau. Sekian penyampaian materi tentang wilayah kebudayaan Minangkabau dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.